Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Halimah, mahasiswa Institut Agama Islam As'adiyah Sengkan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 7C. Di sini saya akan membahas materi tentang BK atau bimbingan dan konseling terhadap peserta didik di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BK, apa tujuannya, fungsi, dan asas-asasnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. The next. Tujuan, fungsi, dan asas-asas bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan diartikan sebagai petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Sedangkan konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis. Dalam sekolah, bimbingan konseling dimaknai dengan upaya dalam memberikan pelayanan bantuan kepada anak didik agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Pelayanan ini bisa dilakukan kepada anak didik secara perorangan atau per kelompok. Dengan demikian, bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dilakukan dengan tujuan membantu anak didik dalam memahami diri sendiri, baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk sosial. Kemampuan dalam memahami diri ini penting bagi siapa saja, termasuk anak didik, agar dapat menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik. Adapun diuraikan secara lebih rinci, bimbingan dan konseling diberikan untuk membantu anak didik agar mendapatkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mendapatkan kebahagiaan hidup. Kedua, membangun kehidupan yang bermanfaat. Dan ketiga, kemampuan hidup bersama dengan individu yang lain. Fungsi pelayanan
bimbingan dan konseling. Adapun fungsi bimbingan dan konseling sesuai dengan sifat-sifat yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, fungsi penyaluran atau distributif, yaitu yakni suatu pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik siswa maupun orang lain. Kemudian, fungsi adaptasi. Apa itu fungsi adaptasi? Fungsi adaptasi adalah suatu pemberian bantuan kepada personil sekolah, terutama bagi para guru, dalam pengadaptasian seluruh program pengajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan intelijensi siswanya. Kemudian, fungsi adjustment, yaitu suatu pemberian bantuan kepada individu agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya dan mendapatkan kemajuan belajar yang signifikan dalam perkembangan mental intelektualnya. Selanjutnya, fungsi preventif. Fungsi ini merupakan suatu pemberian bantuan kepada individu agar dapat menganalisa, mengoreksi, menjaga, dan mencegah keberlanjutan persoalan yang dihadapinya. Kemudian, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Fungsi Kemudian, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseling. Kemudian, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan
kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kemudian, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Kemudian fungsi fasilitasi, yaitu fungsi yang berperan memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Dan adapun fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Kemudian, asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Selanjutnya, asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Selanjutnya, asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan siswa daripada yang lain. Selanjutnya, asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor di sekolah. Selanjutnya, asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila mana individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya, asas kedinamisan.
upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Kemudian asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi, kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Kemudian asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Kemudian asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Kemudian asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling untuk mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Kemudian asas tutwuri handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Sumber materi berasal dari Jurnal Al-Mau'izah volume 1 nomor 1 September tahun 2018. Oke teman-teman, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.